Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masa romalangi karena Allah Subhanahu wa taala kareng yali ba ampak jari talla saka kama yatum pakaraing yali ba ampak jari matiah sagina kinandur ane bangia lantaran ni anan ampak jari matiah kareng Allah Subhanahu wa taala sagina ane bangia ni kida pasi kuntul kareng Allah taala ditampakane, walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya anak kita, kemenakan kita, cucu kita, Muhammad Arkam almarhum. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan ibu-ibu yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya akan doakan suaminya agar bisa kawin lagi. Kalau merekam tidak apa-apa, secara langsung tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak usah merekam, saya bantukan syuting. Salah sebentar jam 11 malam sudah bisa ditonton di YouTube. Tadi malam saya ceramah di Alu, yang meninggal itu Samparak di Nambung, sudah ada di YouTube itu. Saya lihat tadi sudah ada penontonnya. Ketik saja nama channel saya, Dr. Andus Jamaluddin, DRS Jamaluddin. Sudah muncul itu 76 video. Sudah viral, mulai dari Bulukumba, Bantai, Jeneponto, Takalar, Goa, Makassar, bahkan sampai di Sulawesi Barat, sampai di Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Itu yang paling banyak penontonnya itu. Saya punya ceramah di YouTube, sudah 46.000 lebih penontonnya. Hanya sakretnya yang kurang, baru 1.000 lebih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya aku tak nang riatindang kenaya anggapan takziah anak-anak aja. Kadang dia tahu mati ada takziah. Iya. Yang perlu ditakziah adalah keluarga yang ditinggalkan. Takziah itu adalah menghibur. Bisa juga diartikan
membagi duka, bagi simpung, iar kapalele pak resi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Saya sebenarnya masih kurang fit ini. Saya 3 malam di Kabupaten, wakili Kecamatan Bangkala, Pungkadirang, ulama. Baru tadi ditutup. Saya tadi sedang upacara. Saya ditelepon Pak Ustaz. Terus supir saya ngangkat, masih dalam keadaan upacara penutupan. Tapi setiap malam saya keluar, saya minta izin sama instruktur. Instrukturnya semua kiai dari Jakarta. Tidak ada dari Sulawesi Selatan. Tapi alhamdulillah malam ini saya masih sempat mengisi acara ini. Sebenarnya saya sudah janji, sebenarnya bisa saya ikut malam ini takziah. Karena bisa komutiran di Makassar Kudung disewa. Sebatannya di Liwang Karim di Batu Pasih. Bisa Kanjo. Meninggal di Makassar di Antang, insyaallah besok dimakamkan di Batu Pasih. Hadirin, tahu Tuhan dipakai birgu ngasih dia hadir. Jadi ane mati ya. Jadi pelajaran mendirikan ngasih ni cini mende cucum tanah teh jadi jena mati. Kesondenya kan tu jelang ngatur kenyanikan yang mati terus ni pemati. Jadi tu pakut tidak memang mati. Tapi jadi kan yang mati kira ni panatur Allah Taala. Ila langi jadi batana manronta sebebe mikering Allah Taala. Ikala mati cahdi kau, ikala mati rungga kau, ikala mati lolo kau, ikala mati tua kau, ikala lolo apapun mati. Hanya dikarenakan kematian, karena ada 3 kematian yang dirasakan oleh Allah. Yang pertama, timai kila mati, klinisnya. Yang kedua, siapa yang mati. Dan yang ketiga, lamati apa ki? Lamati garingki atau lamati tugurki? Karena ada 7 kematian yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tu mati baji, yaitu tu mati syahid. Yang pertama, mati karena garing. Aja dianggap itu mati baji dari Allah Ta'ala. Kenapa? Aja to garingan tu garing orang sakit itu digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Ayub alaihissalam sambul sekian 7 tahun garing. Tidak nanti pada pada dari Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan kami sembuhkan penyakitku. Pada Nabi dan Rasul apa pada dari Allah Ta'ala pasti dijabah. Tapi tidak nanti pada pada dari Allah Ta'ala. Karena seakan-akan saya disukai oleh Allah, saya dicintai oleh Allah. Jadi orang sakit itu orang yang digugurkan dosanya oleh Allah. Aja dianggap itu mati baji dari Allah Ta'ala. Yang kedua, mati karena tukurgi, karena jatuh. Dan yang ketiga, mati karena dijatuhi. Misalnya dia bagi saban subuh lah menginjau malam batu. Enggak pada rumbangi kinan lagi mati. Ini karena itu mati baji, mati syahid. Enggak beri-beri rumah luar biasa. Caca jin 7 na mati. Mika itu caca ke situ guru nang palabono na baluk-baluk na kering. Itu mati syahid, dianggap itu mati baji di Allah Ta'ala. Yang keempat, mati karena tenggelam. Dan yang kelima, mati karena terbakar atau tersengat listrik. Dan yang keenam, itu mati manakah? Itu dianggap itu mati syahid di Allah Ta'ala. Jadi sana baji dan itu kadang pun mati mana tahu. Tapi kalau kita tanya ibu-ibu daerah mati mana, masih malu lagi. Kemana benar ki mati mana pun tidak takadira ki Allah Ta'ala mati mana tidak tuh jadi mana atur Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, mati dalam menjalankan tugas. Ia menyanggap tu mati baji dari Allah Ta'ala. Namun perlu saya sampaikan, anjuran pantamai ini serugan tu karentai sampayangan, bukan ibadah. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, pangamasihana kering Allah Ta'ala. Pernah ada seorang pemuda 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Gunung itu terletak di tengah-tengah laut. Dan di atas gunung keluar air tawar yang memancar sebesar jari-jari. Dan di dekat mata air itu tumbuh juga pohon delima.
Yang lucunya pohon delima ini hanya berbuah 1 biji dalam 1 hari. Itulah yang dimakan, dikonsumsi pemuda selama 500 tahun beribadah. Dan pemuda itu setiap sujud, di akhir sujudnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya Engkau mematikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan sujud, agar tubuhku tidak disentuh, tidak ditelan oleh bumi. Hanya apa yang terjadi? Ganda kiliman bilangan tanggung negara ini pamateri Allah Ta'ala. Begitu dia meninggal, apalagi Allah Ta'ala manggil malaikatnya. Dia perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, silakan masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Terlangir keju pemudanya, dia tolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak mau masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa 500 tahun saya beribadah kepada Allah, lalu saya masuk surga hanya karena rahmat-Mu ya Allah. Apa dengan Allah Ta'ala? Diulangi kembali ucapannya, wahai malaikatku, silakan hambaku ini masukkan ke dalam surga karena rahmatku, karena rahmat Allah. Tetapi pemuda itu menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa 500 tahun saya beribadah kepada-Mu ya Allah, lalu saya mau dimasukkan ke dalam surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadahku. Mendengar ucapan pemuda itu, Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, silakan timbang amalannya dengan nikmat pemberianku kepadanya. Nampak biji mata dan pasulu ditimbang dengan amalannya selama 500 tahun beribadah, ternyata lebih besar timbangannya biji mata daripada 500 tahun beribadah. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam nerakaku. Apa kata ibu mudaya? Kalau begitu ya Allah, saya mau masuk surga karena rahmat-Mu, bukan karena ibadahku. Nampak beri bantama di surga. Jadi ketika di surga rintai sampai kan telah bantama di surga, bukan ibadah haji, bukan pahala zakat puasa. Tapi ada yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah pada masih anak Allah Ta'ala. Hanya yang jadi persyaratan, kira tahu dari masih Allah Ta'ala. Tentu apa sambayangnya? Puasanya ya tidak sampai lagi 1 minggu ini. Ibadah haji ya, sedekah ya, zakat. Itu persyaratan untuk mendapatkan rahmat Allah. Pernah ada satu waktu saya sedikit jemaah haji, kebetulan saya ketua IPI Bangkala, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Bangkala, saya terpilih sebagai ketua. 2 bulan yang lalu ada pertemuan di Kabupaten Musyawarah, yang terpilih ketua IPI Kabupaten Jeneponto adalah mantan Sekda, mantan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Nurdin Sabarudin Nurdin, Dr. Sabarudin Nurdin. Beliau mengatakan calon jemaah haji Indonesia Kabupaten Jeneponto tahun ini akan diberangkatkan sebanyak 398 orang, insya Allah. Calon jemaah haji akan berangkat itu singgah di Jeddah. Tapi pulangnya nanti tidak lagi singgah di Jeddah, langsung Madinah, Makassar. Ini ada salah satu kisah. Ada seorang jemaah haji dari Indonesia sudah ada di Madinah, mau dipulangkan ke Indonesia. Begitu ada pesawat mau berangkat, masuk waktu asar, pilot menyampaikan pengumuman, seluruh penumpang jemaah haji dari Makassar dari Indonesia silahkan naik pesawat. Di atas pesawat boleh kita sholat asar, boleh kita jamak dan qasar. Silahkan naik pesawat, pesawat akan segera berangkat. Ada satu orang jemaah haji dari Indonesia tidak peduli. Dia lebih pilih sholat asar daripada ditinggalkan pesawat. Pesawat mau berangkat, azan, dia masuk sholat asar di musalla. Begitu selesai sholat asar, pesawat sudah berangkat.
Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan pesawat itu, pilot mengingat ada barang kecil yang tertinggal di Madinah yang tidak ada dalam pesawat, harus berada dalam pesawat. Maka pilot memutarkan pesawatnya ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, mendarat di Madinah, calon penumpang tadi jemaah haji dari Indonesia langsung naik pesawat. Begitu di atas pesawat, dia tidak pernah ragu-ragu. As-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu di atas tepat waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu wajib yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah rasa ragu-ragu apakah ditinggalkan pesawat atau apa saja. Karena mengapa? Tadi sudah disampaikan oleh pihak keluarga berduka. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Isi kama kenane matampaka Pak jari lalu sampaian sejal sabaranu kenang sebagai penolong bantu dari Allah Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Situnya tujuan agar Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi contoh ini sumpah jemaah haji ya. Bayangkan pesawat sudah berangkat, tapi karena dia dalam hatinya selalu mengingat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib, fardu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ragu-ragu. Allah akan menolong kami. Padahal pilot itu memutarkan pesawatnya bukan mengambil tujuan untuk mengambil jemaah haji yang tertinggal. Hanya ada barang terpenting yang sangat kecil yang tidak boleh tidak ada dalam pesawat, harus berada dalam pesawat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi pun sampaian tadi bagi dari insyaallah rahmat Allah kita akan memperolehnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan unasikam memojain atau sabayan Jumat siganjain atau barajama subuh, bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Saya ulangi kembali. Unasikam memojain atau sabayan Jumat siganjain atau sabayan subuh, maka bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Minggaran kini biasa di beror dari bulan sampai subuh setengah mati ya. Anggapan kan setengah mati ya. Inake pagana radio, inake barra sama sigi, inake ban, nake tu boleh kamaki, inake imam, nake tu boleh makmum. Biasa tu pun sering baru working apa kan? Luruskan sob dan rapatkan. Artinya boleh luruskan pada kali-kali saja. Bagaimana bencana Allah tidak datang? Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini ada edara Menteri Agama suara azan harus diperkecil. Ini pakalompo lagi terus masih apalagi udah dicadi. Namanya panggilan harus keras. Coba hayya 'alas shalah. Lada lagi nyotatin roa. Apalagi udah ban subuh. As-salatu khairun minan naum. Kan dilumpui lagi. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Balikan yang imbau ngasambayan Ika biasa dia tahu nama adi. Bajikan ngintin roa peraba kelantu kalimbu ganggan dan bau ngasambayan. Subhanallah. Tapi kalau mereka terjadi foto terjadi ragu-ragu, kasih keras saja asa, terjadi tidak diganggu. Terjadi foto terjadi gereja, tidak Kristen. Iya. Hadirin,
kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini insyaallah para guru-guru dan lagu singgung sebentar ibu-ibu. Ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong para ibu bapak dengarkan baik-baik. Yang pertama, laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang antu berak-berak ne le bagi na tampilin bainena na tena na sopa apala popro mangin bainena sagena mati bainena iya min berak-berak ne kamayan jo panen riono lari laknat dari Allah taala kana kenjelalan di persayangan kita buntu salangga garing ni ayo gunung rapi balang ko kuna batung go gunung buranena waktu nu mari bala ruajia kuna tepa tampilin pasir para sare bainena subhanallah. Nasal jur katanya boleh-boleh saya pakai beli uri. Yang kedua, laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan bisa katiri jangan tabah. Mana tiri balik tiri jangan apa. Yang penting pernah berniat untuk menikah. Dan sabda kana bintang an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Man ragiba sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Bisa sadir nak bita. Dan bita kanan negeri. Saya hanya sekedar menyampaikan. Saya kembali tadi yang pertama. Bapak-bapak itu seorang suami itu perlu lemah lembut terhadap istri, jangan terlalu kasar. Kenapa? Wanita itu tulang rusuknya bengkok. Kapan digerasi patah, kapan juga dibiarkan berbahaya. Tujuannya apa? Agar kita berlemah lembut terhadap istri, jangan terlalu kasar. Sikit ditampak sikit pukul 5. Subhanallah. Makanya juga paninya kering disari kelebihan dari Allah Taala. Apa jerupaan dan apa enggaukan seria bayi kulit minta di surga. Ibu-ibu tolong dengarkan baik. Yang pertama, na jagai kapan rakana sampayanna pilima ngasih sifatan. Yang kedua, na gatutui kapan rakana puasana di bulan Ramalanga, insyaallah kurang lebih 1 minggu lagi. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Dan yang keempat, taat terhadap suami. Ini magang pagan itu susah gampang susah, taat terhadap suami. Sehingga Nabi Tagaring langkah bagian apa mau tergi dakwah. Begitu pulang dari dakwah langsung dia bisik istrinya Khadijah. Khadijah wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Langsung dia bisiknya Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi. Saya ini istri Rasul. Masa larulang yang tamar suruh kepada sahabat daripada nakke. Apa kata Nabi ta? Khadijah la taqdam, jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah sholat subuh kunjungi dulu rumahnya Abu Talha, temui istrinya. Utak nambah jiki bainena Abu Talha. Amalan apa na panggau kamangin puranena? Sagena arena bainena Abu Talha paling rono tatulis pakai muna suruga. Saking tidak puasnya Khadijah selesai sholat subuh teh bisa kerunuan langsung manggil balakna Abu Talha, temui istrinya. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia mina surah batu nabita dan surkutaan yang nabita. Amalan apa kibanggakan bagi pura nenta, sakena renta paling dulu tertulis itu pakai muna surga. Apa dengan banena Abu Talha, Ibu Khadijah istri Rasul, ini kenjual lalu kemalkan pura nengku taluji. Bu, tolong dengarkan baik-baik taluji. Yang pertama, puna batu nanti manggang pura nengku, batu perempuan agara, batu pajapoto, batu di kantor, batu di pasar ga. Tene warane ke kolega ro handu kurane ko dapat kususungan di sokokna. Dia tanya bawa apa dulu. Dia bagi apa kamu bailin tegere kuna batu gimangan.
Nalagi hando berenta na Rasul ke sebentar bami. Kau postas ni. Bagaimana bu? Tena apa tole bami? Tena apa? Be lagi pakai bu na suruga. Yang kedua, tolong dengarkan ibu-ibu. Nakana banen Abu Talha, Ibu Hadijah si Rasul. Inaki pun aku sarekan re buranengku ya. Tena nak menten di pangandriana buranengku, puna tena tahu pada mari ngandri buranengku. Kita tanya ibu-ibu dulu. Dia babi kipakamba buranen tegere puna sarekan re. Amar tu mengandri buranen terapa benti kira pangandriana dia babi. Waktu nak buntin terlalu banyak di. Ganda seminggu tena mo. Pokoknya biasa coba aja udah waktu kiri bala tatan nomor meja jari kita jari ngapa kana udah mangi magi ngandre tatan nomor meja nya udah rikin nombong amin tentu begini ngayau kamane ji dan akhir pada tuga kak gosi subhanallah di negeri pagi bu nasuruh kan. Yang ketiga tolong dengarkan ibu-ibu. Nah karena nenek Abu Talha, Ibu Hadijah istri Rasul ini dia puna banginya nagulang tama di kamar katinro tinaro nak kena kupase lagi matangku angapay kutayangnya ro pangobi na buranengku siapa tahu anggo bagi sinampe nagapatasela matangku nanti aku sehari saya akan dilaknat oleh malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadi bu hati-hati ki udah pangobi buraneng dalam kisigo lagi mana dalita tajajai bila begitu pakai bu nasubuga. Jadi apa nakana banena Abu Talha Ibu Hadijah si Rasul inake iya pada kupase lagi matangku puna nakana mo buraneng kumarinake ma atinro mo kuna tena jena kulang apa mangan dulu apa perempu agara nah pagda pasila matang na banena Abu Talha tapi aja mau beres korek puna kira dari persagaan ku juga butuh selangka puna batu kuya buranena na kuran dalle nerang ni ko bidan buranena ngapa sap kalongkung puna rati kami puna ni mati namang aja tahu jadi bagian di tera aja oh puna kamu aja hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, itu ibu-ibu yang sudah menikah paling gampang pergi umrah tanpa duit. Saya pernah baca bukunya kitab hukum religion, di catatan kakinya itu dikatakan barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Masya Allah. Bahasa Makassar ada kaman ikutai. Inai tahu seria baine. Aku bi kuburan nena. Napa pararan tama di kamar akang pahalana singka male begitu lampaya umrah. Subhanallah. Ini guru bantara kamu. Oh tina monjo satu. Ya tagur kan jema taye mustasi dan pepi itu guru cara mainnya Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para terpikir banyak negering para lebih makin itu aneh yang pakai HP Android itu setiap pagi kalau kita buka Facebook seolah-olah tidak ada kalimat lain selain daripada apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menandakan apa? Angka kematian semakin tinggi. Dan perlu kita ingat, anjing kananya mati kering ajari bat pila jara giri katingasi. Nia kelu-kelu na tutu pandritaya tidak nasik lagi ayat. Tidak tu nasik lagi hadisi mingkasanna baji na sawas sangin pakkali tu di batanna kalenta. Kira-kira lah kapan dibutai. Apa memang jago kana tuba memang korili nori gantingan talasanu mate ko sallan nanu sassalakkalinu tulan no sukon turu mantenan no susu tulan limbang kintu binangatinan no limbang tulang ambikin tu bulut tenan
niambi nani yang kamu itu nani paliti nani panaun rika di buna ni paunjuru amuluara ni pandalikan rika baya nani surung tumunau papam pamanjinganna nani surung tumu pulenau butani kekesina nani paintin tomu pole mizan nari uluri bangkina nani tiriki tomu pole rijene bumbum butana nani pagi uri tomu pole bunga tumpuna nabatu mungkarwana kirung natitim padu-padu tambagana sagan 70 wasulapana baturi ulu jiana nasese jambutaya kamma gila pacini nagamma gunturu angulappa kasarana nanagana mo imungkara itu berumate ambaun si pulung magunai sapu milawala wakari ulunu tallula waratu penu tainania birinna lagu kusisim mako aneri papam pamanjingannu lagu kutanan tomago anturi butagatin ruanu na ambaum monai tau berumatea nanagana munyawana ukarainku Allah Ta'ala matitujim mapaing inakina manna adiputamakulle kukanaan subhanallah. Mika pasal la kajarian di katingasi kere punania mo pamalukin na materi katingasi na mana huruf alif utama kulli la di kanan di kanan Allah Ta'ala dia berikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalepu lagi ni sawa di kanan di kanan Allah Ta'ala anga mereka manjo nasabatina ni paruri kalian rilamatia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Punar bangi alalan riallo, punar cini kelar semua gua langsung lihat tisu. Punar alalan riallo bangi atau na cini nalar semua gua langsung lihat tisu. Nanti boleh manjalo salah sebagian. Itu jadi kepala anda kerja jadi kepala iralan jadi cari terbagian lo ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kanya untuk ibu naso atau nasi pasusu pun desengin anda sejubaya untuk. Hadirin tuan-tuan yang pagala berkungasin dan hadir dari para lungasin kin negeri menghadapi Ramadan ini saya di mana-mana selama menghadapi Ramadan saya selalu sampaikan pada tahun 2007 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Jeneponto mengutus 35 orang ke Jogja tim tadarus Al-Quran belajar Al-Quran. Pas di saat itu ada seorang tim peneliti ahli tajwid dari Mesir ditugaskan ke Indonesia ketemu dengan saya. Dia bilang apa? Ustaz, di Indonesia ini masih banyak yang belum sempurna caranya membaca Al-Quran dan itu terdapat pada surah-surah pendek. Itu biasanya kalau awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan biasa imam membaca apa? Al-Hakumut Takasur, Nafabalian Kulwallah. Bagaimana caranya membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sere. Allahus samad. 2. Lam yalid. 3. Wa lam yulad. 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasa kamu dengar lagi ini. 5.
Ayat ini tidak ada yang sempurna caranya membaca. Ini kalau menurut para ahli tajwid dari Mesir, bukan Ustaz Jamal. Bagaimana caranya membaca yang benar? Ini kalau menurut para ahli tajwid dari Mesir begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dan itu harus diizharkan. Dan yang paling banyak lagi 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Biasa dilagi nanti bagaimana baca pengumpa perkana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seirimi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ruang. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Talu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. 4. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau dibaca fajar, berarti jin itu fathah. Jin di situ kedudukannya kan sukun. Anu mate, coba ibu kira-kira buat dari mana? Itu ra bukan huruf merdeka, maka ra itu dihilangkan saja. Bagaimana caranya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi mudah yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jangan dibaca bisyahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jangan dibaca min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan lagi dibaca fajar. Itu Al-Quran. Jangankan barisnya berubah, harkatnya saja berubah. Anu lagu ini bodoh ni lagu ini si salah batuana. Saya berikan contoh. Punanakana imagar dalekan wairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa tuh mamu berburu menjawab amin. Itu artinya aman. Biasa juga amin. Itu artinya jujur. Yang mana yang benar? Harus dipasang labu-labu antara alif dengan mim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terimalah. Salat itu kalau menurut etimologi atau bahasa, salat itu adalah doa. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikau dikarain kusumpai kau tunjiku papalaki. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi apa penanakan imagan? Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini perlu kita perhatikan, apalagi yang biasa jadi imam. Kemudian tentu imam salah ketika mau ngomong imam sama dengan sopir. Puna imam dan dengan sopir kan dengan nanti kalau orang pasti bogor penumpanan nanti kalau orang ya. Iya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri. Dan saya akhiri dengan ucapan hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.